Di sebuah sekolah menengah atas yang terletak di tengah kota, suasana belajar mengajar berlangsung seperti biasa. Namun, di ruang guru, ada sesuatu yang berbeda. Bu Maya, seorang guru bahasa Indonesia yang dikenal karena dedikasinya, sedang menyiapkan materi pelajaran untuk kelas berikutnya. Dengan rambut panjang yang tergerai dan kacamata yang sering ia geser ke atas hidungnya, ia tampak serius namun anggun. Hari itu, setelah bel berbunyi, Arya, siswa tampan yang menjadi perhatian banyak orang, memasuki ruang guru. Dengan senyum yang menawan dan tatapan mata yang tajam, ia membuat suasana di dalam ruangan menjadi lebih hidup. Arya adalah siswa yang cerdas, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecerdasannya yang menarik perhatian Bu Maya. "Selamat siang, Bu Maya," sapa Arya dengan nada ramah, membuat Bu Maya menoleh dari tumpukan bukunya. "Selamat siang, Arya. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Bu Maya, berusaha menjaga profesionalisme meskipun hatinya berdebar. Arya melangkah lebih dekat, dan Bu Maya merasakan ketegangan yang tidak biasa. "Saya ingin bertanya tentang materi yang kita pelajari kemarin. Saya merasa ada beberapa hal yang belum saya pahami," katanya, sambil menatap Bu Maya dengan penuh harap. "Baiklah, mari kita bahas bersama," jawab Bu Maya, merasa senang bisa membantu siswa yang bersemangat belajar. Mereka duduk di meja yang sama, dan suasana di ruang guru yang biasanya sepi kini terasa lebih hangat. Saat mereka mulai berdiskusi, Bu Maya tidak bisa mengabaikan pesona Arya. Ia terpesona oleh cara Arya berpikir dan cara dia menyampaikan pendapatnya. Setiap kali Arya menjelaskan, ada kehangatan dalam suaranya yang membuat Bu Maya merasa nyaman. Namun, di balik kenyamanan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa sebagai guru, ia harus menjaga jarak. "Bu, saya sangat menghargai cara Anda mengajar. Anda membuat pelajaran menjadi lebih menarik," puji Arya, membuat Bu Maya tersenyum. "Terima kasih, Arya. Itu sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha menahan rasa haru. Mereka melanjutkan diskusi, dan seiring waktu berlalu, Bu Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat berbagi buku atau catatan, ada percikan kecil yang membuat jantung Bu Maya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. "Bu Maya, apakah Anda pernah merasa terjebak antara tanggung jawab dan perasaan?" tanya Arya tiba-tiba, membuat Bu Maya terkejut. Pertanyaan itu terasa sangat mendalam dan pribadi. "Kadang-kadang, Arya, hidup memang penuh dengan pilihan yang sulit," jawab Bu Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, dalam hati, ia merasa seolah Arya sedang menembus dinding yang ia bangun. Mereka melanjutkan pembicaraan, dan saat matahari mulai terbenam, cahaya lembut menyinari ruang guru. Bu Maya merasakan kehangatan yang tidak hanya berasal dari sinar matahari, tetapi juga dari kehadiran Arya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa lebih dari sekadar guru dan siswa. "Bu, terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk saya. Saya merasa lebih memahami materi sekarang," kata Arya, berdiri untuk pergi. Namun, sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh dan menatap Bu Maya dengan tatapan yang dalam. "Saya berharap kita bisa berbicara lagi." Bu Maya hanya bisa mengangguk, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Saat Arya pergi, ia menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi juga tidak bisa ia abaikan. Setelah Arya pergi, Bu Maya duduk sejenak, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak boleh berkembang lebih jauh, tetapi hatinya berbisik sebaliknya. Dalam keheningan ruang guru, ia merasakan kerinduan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, Arya terus datang ke ruang guru untuk belajar. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Bu Maya merasa hidup kembali. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Suatu sore, saat mereka sedang belajar, Arya tiba-tiba bertanya, "Bu, apakah Anda percaya pada cinta yang tidak terduga?" Bu Maya terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang.
Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, Arya. Terkadang, itu tidak terduga. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Arya tersenyum. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Maya merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, dan ia harus segera mengambil langkah untuk menjaga jarak. Namun, saat ia melihat Arya, ia merasa sulit untuk melakukannya. Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Bu Maya pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, dan ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Bu Maya dan Arya di ruang guru semakin sering. Setiap kali Arya datang, suasana di ruang guru terasa lebih hidup. Mereka tidak hanya membahas materi pelajaran, tetapi juga berbagi cerita pribadi, harapan, dan impian. Bu Maya merasa seolah-olah ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Suatu sore, saat mereka sedang belajar, Arya tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku puisi dari tasnya. "Bu, saya tahu Anda suka sastra. Ini adalah buku puisi favorit saya. Saya ingin membacakan salah satu puisi untuk Anda," katanya dengan antusias. Bu Maya merasa terkejut dan tersentuh. "Tentu, Arya. Saya akan senang mendengarnya," jawabnya, berusaha menahan rasa haru. Arya membuka buku itu dan mulai membacakan puisi dengan suara yang lembut dan penuh perasaan. Setiap kata yang diucapkannya seolah-olah menyentuh jiwanya, dan Bu Maya merasakan getaran emosional yang mendalam. Saat Arya selesai membaca, suasana di ruang guru terasa hening. "Itu sangat indah, Arya. Anda memiliki bakat yang luar biasa," puji Bu Maya, matanya berbinar. Arya tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. "Saya hanya mencoba mengekspresikan perasaan saya, Bu. Terkadang, sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat," katanya. "Menemukan kata-kata yang tepat adalah bagian dari seni, dan Anda melakukannya dengan sangat baik," jawab Bu Maya, merasa bangga. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka, dan kedekatan yang terjalin semakin kuat. Di minggu-minggu berikutnya, mereka sering menghabiskan waktu bersama di ruang guru. Bu Maya mulai merasakan bahwa Arya bukan hanya seorang siswa, tetapi juga seseorang yang bisa memahami dirinya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan beberapa rahasia kecil. Bu Maya merasa nyaman dengan Arya, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu hari, saat mereka sedang belajar, Arya tiba-tiba bertanya, "Bu, apa yang Anda lakukan di luar sekolah? Apa hobi Anda?" Bu Maya terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa senang bisa berbagi. "Saya suka membaca dan menulis. Saya juga suka berjalan-jalan di taman," jawabnya, tersenyum. "Menulis? Apa Anda pernah menerbitkan buku?" tanya Arya dengan penuh minat. Bu Maya menggelengkan kepala. "Belum. Saya hanya menulis untuk diri sendiri. Mungkin suatu hari nanti," katanya, merasa sedikit malu. "Bu, Anda harus menerbitkan karya Anda. Saya yakin banyak orang yang akan menyukainya," puji Arya, membuat Bu Maya merasa dihargai. "Terima kasih, Arya. Itu sangat berarti bagi saya," jawabnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Malam itu, saat Bu Maya pulang, ia merenungkan perasaannya terhadap Arya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa lebih dari sekadar guru dan siswa, tetapi hatinya berbisik sebaliknya. Setiap kali mereka bersama, ia merasa hidup dan bersemangat. Namun, ia juga merasa terjebak dalam dilema moral. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin kuat. Bu Maya merasa bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang ia rasakan. Suatu sore, saat mereka sedang belajar, Bu Maya memutuskan untuk berbicara dengan Arya tentang perasaannya. "Arya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Bu Maya, suaranya sedikit bergetar. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Bu?" tanyanya, merasa khawatir. "Sejak kita mulai menghabiskan waktu bersama, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya menghargai kedekatan kita, tetapi saya juga merasa bingung," ungkap Bu Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Arya terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Bu Maya. "Saya juga merasakannya,"
Bu, saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar hubungan guru dan siswa. Jawabnya, membuat hati Bu Maya berdebar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Maya merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus menjaga batasan, Arya. Ini adalah hubungan yang rumit, kata Bu Maya, berusaha menahan perasaannya. Arya mengangguk, tetapi ada kekecewaan di wajahnya. Saya mengerti, Bu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Bu Maya merasa hatinya tertekan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Setelah pertemuan itu, suasana di ruang guru terasa berbeda. Meskipun mereka masih belajar bersama, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Bu Maya merasa bingung dan cemas. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan logika. Suatu sore, saat mereka sedang belajar, Arya tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. Bu, saya ingin memberikan ini kepada Anda, katanya, menyerahkan surat itu dengan tangan bergetar. Bu Maya merasa terkejut dan sedikit takut. Apa ini, Arya? Tanyanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Baca saja, Bu. Itu adalah perasaan saya, jawab Arya, matanya penuh harap. Bu Maya membuka surat itu dengan hati-hati. Dan saat ia mulai membaca, air mata menggenang di matanya. Dalam surat itu, Arya mengekspresikan perasaannya yang mendalam terhadap Bu Maya. Bagaimana ia merasa terhubung dan bagaimana ia tidak bisa mengabaikan cinta yang tumbuh di antara mereka. Setelah membaca surat itu, Bu Maya merasa campur aduk. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa terwujud. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikannya. Arya, saya, kata Bu Maya, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa terjebak antara perasaan dan tanggung jawabnya sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanya Arya, suaranya penuh harapan. Bu Maya menatapnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kita harus menjaga jarak, Arya. Ini adalah hubungan yang rumit. Jawabnya, berusaha menahan air mata. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Maya merasakan kerinduan yang mendalam. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terwujud, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya. Saat Arya pergi, Bu Maya merasa kehilangan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindungi keduanya. Hari-hari berikutnya, Bu Maya berusaha menjaga jarak, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit untuk melakukannya. Ia merindukan momen-momen berharga yang mereka habiskan bersama, dan ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari setelah surat Arya terasa berat bagi Bu Maya. Setiap kali ia memasuki ruang guru, hatinya berdebar-debar, mengingat perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia berusaha menjaga profesionalisme, tetapi bayangan Arya selalu menghantuinya. Setiap senyuman, setiap tatapan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa seperti kenangan yang tak terlupakan. Suatu sore, saat Bu Maya sedang menyiapkan materi pelajaran, Arya masuk ruang guru dengan ekspresi serius. Bu, kita perlu bicara, katanya, suaranya tegas namun lembut. Bu Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Tentu, Arya. Ada apa? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Arya menutup pintu dan melangkah lebih dekat. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya merasa terjebak antara perasaan saya dan tanggung jawab kita. Ungkapnya, matanya penuh ketegangan. Bu Maya merasakan beratnya kata-kata itu. Saya juga merasakannya, Arya. Tetapi kita harus menjaga batasan. Jawabnya, berusaha menahan air mata. Kenapa kita harus menjaga batasan itu? Kita tidak bisa mengabaikan apa yang kita rasakan, kata Arya, suaranya penuh emosi. Bu Maya merasa hatinya tertekan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Arya, ini adalah hubungan yang rumit. Kita harus memikirkan konsekuensinya, jawab Bu Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kerinduan yang mendalam. Ia ingin sekali mengakui perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Bu, saya tidak ingin kehilangan Anda.
Saya tidak ingin hubungan ini berakhir seperti ini, kata Arya, suaranya bergetar. Bu Maya merasa terharu. Saya juga tidak ingin kehilangan Anda, Arya. Tetapi kita harus berpikir jernih. Jawabnya, berusaha menahan air mata. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Maya merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus memberi diri kita waktu untuk berpikir, kata Bu Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah pertemuan itu, suasana di ruang guru terasa berbeda. Meskipun mereka masih belajar bersama, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Bu Maya merasa bingung dan cemas. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan logika. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin kuat. Bu Maya merasa bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang ia rasakan. Suatu sore, saat mereka sedang belajar, Arya tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Bu, saya ingin menunjukkan sesuatu, katanya, membuka halaman yang berisi puisi yang ditulisnya sendiri. Bu Maya terkejut dan tersentuh. Ini adalah puisi tentang perasaan saya terhadap Anda, kata Arya, suaranya penuh harap. Bu Maya merasa terharu. Arya, saya, kata Bu Maya, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa terjebak antara perasaan dan tanggung jawabnya sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanya Arya, suaranya penuh harapan. Bu Maya menatapnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kita harus menjaga jarak, Arya. Ini adalah hubungan yang rumit. Jawabnya, berusaha menahan air mata. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Maya merasakan kerinduan yang mendalam. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terwujud, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya. Saat Arya pergi, Bu Maya merasa kehilangan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindungi keduanya. Hari-hari berikutnya, Bu Maya berusaha menjaga jarak, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit untuk melakukannya. Ia merindukan momen-momen berharga yang mereka habiskan bersama, dan ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia merasa terjebak dalam dilema moral, antara perasaan dan tanggung jawab. Suatu malam, saat Bu Maya duduk di meja kerjanya, ia memutuskan untuk menulis surat kepada Arya. Dalam surat itu, ia mengekspresikan perasaannya yang mendalam, bagaimana ia merasa terhubung dengan Arya, tetapi juga bagaimana ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa terwujud. Ia menulis dengan hati-hati, berusaha menyampaikan semua yang ia rasakan.